Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada kalian, silakan tengok kanan kiri dan bawahnya. Apabila ada sampah, bisa dibuang dulu ya. Ada sampah? Bersih semuanya? Sip ya, yang pakai berarti rajin sekali ya. Oh, itu rajin ya, kalau makan itu. Nah, untuk penampilan kalian nih, pakaiannya hari ini sudah rapi apa belum? Yang bajunya belum dimasukin, dimasukkan dulu. Ayo. Sudah rapi semua ya? Sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia pada hari ini? Sebelum kita mulai pada hari ini, adalah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pintar agar kita semua diberikan kepintaran ya, kecerdasan dan bisa menjadi orang sukses di akhirat. Oke, kita silakan memimpin berdoa pada hari ini. Akhirnya dia akan masuk. Iya. Oke, hari ini saya ingin mengecek konsentrasi kalian dan kesiapan belajar kalian untuk ini pembelajaran pada hari ini. Oke, kalau misalkan saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Kalau misalkan saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau selamat malam, 3 kali ya. Oke, siap. Dan nanti kalau ada yang salah, maju ke depan. Gak diapa-apain, jadi untuk disuruh bercerita. Ya, sudah siap? Konsentrasi ya. Selamat siang. Hah? Langsung ya. Kita lama udah gak konsen. 3 ya. Jadi 3 kali kan siap tadi. Ayo jujur. Kejujuran nomor 1, silahkan maju. Oke. Kasih lagi ya. Tadi kan disuruh merapikan bajunya kok. Gak dirapikan. Sini coba. Ini siapa? Suatu apa sih yang membuat hati kamu terenyuh sukanya? Oke, di sini ada yang pernah melihat, membaca atau menonton sesuatu yang membuat hati kalian terharu? Apa? Beda siar. Oke, kamu duduk gubran. Akhirnya. Judulnya apa? Tentang apa? Ayo Anissa, kamu pernah membaca Awesome. atau menonton sebuah tayangan ada gejolak batin gitu? Ya, apa? Gila. Gimana kisahnya? Ya, guys. Mikirin pacaran dulu putus bu. Jadi kamu merasa kasihan gitu? Kamu merasa kasihan melihat Dilan diputusin nilai itu, gimana perasaan kamu? Sedih bu. Sedih kan? Bawa suasana ya, bawa ya? Iya bu. Nah, jadi kamu janji nek suami istri malah karo wong dia. Inginya tuh terinspirasi kisah-kisah romantis, tapi ternyata malah ketemu belakangan ya. Jadi kamu baper di situ ya. Oke, tapi hari ini tuh kisah cerita inspiratifnya itu bukan tentang percintaan ya, tapi tentang sesuatu yang membangun motivasi kalian. Karena ini cocok banget materi kita pada hari ini mengenai teks inspiratif. Karena kalian sekarang sudah kelas 9 ya, kalian butuh motivasi untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Saya percaya di sini kalian sudah punya cita-cita, sudah punya angan-angan. Nanti saya ingin menjadi apa ya? Saya ingin sekolah lanjut ke mana? Siapa yang ingin lanjut ke SMA? SMK?
Tergantung orangnya. Iya, harus rajin, harus tekun ya. Capai cita-cita kalian setinggi langit. Oke. Untuk pendidikan karakter pada hari ini ya adalah keterampilan membaca. Kalian kan tidak akan tahu tanpa membaca, tidak akan tahu sesuatu yang membuat motivasi tanpa kalian membaca. Dan kalian juga harus peduli dengan lingkungan. Karena kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, kita tidak bisa belajar tentang sesuatu ya, belajar untuk menghargai, belajar untuk menolong, tolong menolong ya, harus peduli terhadap lingkungan. Oke, tapi sebelum itu tujuan yang nanti kalian akan capai, kalian dapat memilih sebuah teks cerita inspiratif dan memberikan alasan kenapa kalian memilih teks itu sebagai teks cerita inspiratif dan menuangkannya alasan kalian ke dalam lembar nanti ya, untuk membuka batin kita. Kita simak video tentang kisah sana bocah penjual tisu. Oke, gimana perasaan kalian? Apa yang kamu rasakan, Anissa? Terharu. Gimana perasaan kamu? Terharu. Selain terharu, Senang. lagi kasihan. Selain kasihan, ya pekerja keras terus dia juga mempunyai hati yang baik. Jadi kita tahu ya pengertian teks cerita inspiratif itu apa? Teks yang dapat memberi semangat dan motivasi kita untuk mencapai tujuan. Jadi teks cerita inspiratif itu nantinya saat kita sudah membaca akan membuat hati kita, akan membuat batin kita menjadi termotivasi ya, melakukan sebuah perubahan untuk mencapai. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang ciri-cirinya agar kalian tahu, agar kalian bisa menentukan mana teks cerita inspiratif yang tepat. Ya, ciri-cirinya ada. Yang pertama, diangkat dari kisah nyata. Ya, bisa rekaan bisa, tapi biasanya itu diangkat dari kisah nyata, diadaptasi dari kisah nyata. Dan biasanya juga ada tema ya. Temanya itu nanti akan yang membuat dia menjadi cerita yang menarik. Lalu ada judul yang menarik kayak tadi, kisah mana seorang anak kecil penjual tisu. Apabila dibuat teks pasti menarik ya, pasti akan membuat pembacanya apa nih, anak kecil udah jualan tisu, pasti akan membuka para pembacanya. Yang ketiga, memiliki alur yang menarik. Terlihat di situ alurnya jelas ya. Diceritakan sama penulisnya itu jelas dari awal sampai akhirnya, sampai coda ya. Lalu bersifat cerita atau naratif dan terdapat tokoh yang diceritakan. Oke, sekarang kita berkelompok ya. Bisa dimulai ya. Dimulai dari sekarang. Ya, teman-teman presiden kalian. Sudah? Ya, siapnya sudah siap? Presentasi maju ke depan. Yang kasih ringan ya, barangkali berbeda. Kelompok 6 anggota Kadin 2 Novel Novitasari Riyati ya. Setelah kalian memahami isi kedua teks tersebut, menurut kalian teks manakah yang merupakan cerita inspiratif? Teks yang pertama yang berjudul Guru Awan Faturrahman dalam mengajar diri rumah. Kenapa? Alasannya apa? Bisa dilihat dari
menarik, terdapat tokoh yang diceritakan, ceritanya menginspirasi para pembaca agar peduli terhadap sesama, ceritanya diangkat dari kisah nyata, cerita tersebut memiliki sifat narratif atau cerita. Betul, sudah tepat. Lalu yang nomor 2. Tingkat memantikan keinginan pribadi, memahami kondisi ekonomi keluarga, tingkatkan semangat untuk mengejar cita-cita, menginspirasi para pembaca untuk rajin menabung. Coba dibacakan juga soalnya hasil diskusi kami. Yang nomor 2. Pesan moral dari teks cerita inspiratif nomor 2. Pesan moral dari teks cerita inspiratif nomor 2 adalah tidak memantikan keinginan pribadi, memahami kondisi ekonomi keluarga, tingkatkan semangat untuk mengejar cita-cita, menginspirasi para pembaca untuk rajin menabung. Oke, betul ya. Tepat, tepat. Makan dulu. Jadi, ayo kita ambil kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, teks inspiratif itu apa? Teks yang memotivasi pembacanya untuk ya. Lalu ciri-cirinya ada apa saja? Dan setelah kalian mempelajari ciri-ciri dan pengertiannya, kalian bisa menentukan teks cerita inspiratif dari 2 teks ya. Dan bisa mengambil kesimpulan atau pesan moral dari sebuah teks cerita inspiratif. Oke, sangat menyenangkan ya pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya melanjutkan teks cerita inspiratif ya, karena ada strukturnya yang harus kita pelajari, ada ungkapan-ungkapan dari teks cerita inspiratif, lalu juga ada struktur pembahasan. Oke, ada yang ditanyakan untuk hari ini? Mas, sebelum saya tutup, saya berpesan kepada anak-anak semuanya ya, tetap semangat belajar, lakukan cita-cita kalian ya, apapun halangannya, apapun rintangannya, jangan jadikan sebuah hambatan kalian untuk tidak mencapai cita-cita kalian, karena tidak ada kata terlambat seperti abadi ya, kapanpun bisa melanjutkan pendidikan asal kita mempunyai semangat ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ataupun menyinggung perasaan kalian dalam bercanda ya, saya mohon maaf. Saya